Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DK Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data, yaitu kuartil. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Baik, mari kita bahas materi ini. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian sama besar. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Untuk data tunggal, cara menentukan kuartilnya adalah data kita urutkan terlebih dahulu. Setelah data kita urutkan, maka yang pertama sekali kita tentukan adalah kuartil tengah atau Q2. Q2 ini disebut juga atau sama nilainya dengan nilai median. Caranya adalah data kita bagi 2 dulu. Ini kita bagi 2. Seperti ini adalah Q2 nya. Setelah dapat Q2, kita cari Q1. Q1 adalah data ini kita bagi 2 lagi. Ini kita bagi 2 lagi. Maka ini dapat Q1 nya. Kemudian untuk mencari Q3-nya, dari sini ke sini datanya kita bagi 2 lagi. Ini. Maka ini dapat Q3. Itu untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, kita menggunakan rumus QI adalah sama dengan TB ditambah IN per 4 dikurang FK dibagi F dikali dengan P, dimana I itu 1, 2, dan 3 karena ada Q1, Q2, dan Q3. TB itu sama dengan tepi bawah kelas kuartil ke I, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, F sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I, sedangkan P sama dengan panjang kelas interval. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah IN per 4 ini. Kalau Q1 berarti 1/4N. Kalau Q2 2/4N atau setengah N ya. Kalau Q3 berarti 3/4N. Begitu caranya untuk menentukan kuartil dari data berkelompok. Baik, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh untuk data tunggal. Yang pertama, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Datanya adalah 6, 7, 3, 3, 2, 2, 6, 4, 8, 10, 6. Yang pertama, data ini harus kita urutkan menjadi dari yang terkecil ke yang terbesar seperti ini. Setelah data kita urutkan, ini N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya, seperti ganjil. Yang pertama yang kita cari adalah nilai Q2-nya dengan cara membagi 2 data ini. Karena datanya ganjil, maka ada satu data yang di tengah. Berarti yang di tengahnya adalah 6 ya. 6 ini. Berarti ini adalah Q2. Q2 ya. Berarti Q2-nya sama dengan 6.
Kemudian untuk mencari Q1, data ini kita bagi dua lagi. Ini kita bagi dua lagi, yang ini dari sini ke sini ya. Di sini kita bagi dua lagi. Berarti yang di tengahnya adalah 3. Maka Q1-nya sama dengan 3 gitu. Kemudian yang ini, data ini kita bagi dua lagi. Ini adalah untuk menentukan Q3-nya. Berarti yang di tengahnya adalah 7 ya. 7 ini. Maka Q3-nya sama dengan 7. Begitu cara menentukan Q1, Q2, dan Q3. Contoh yang kedua, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. Datanya ini. Data ini kita urutkan terlebih dahulu menjadi seperti ini ya. Kemudian ini n-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 16. N-nya sama dengan 16. Genap. Yang pertama yang kita cari adalah nilai dari Q2-nya. Karena ini genap, maka ada dua data yang di tengah. Kita cari data yang di tengah. Dua data yang di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada dua data yang di tengah ya. Itu adalah 6 dan 6 ini. Maka Q2-nya adalah kita jumlahkan data ini. 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari Q1, ini kita bagi dua lagi. Dari 2 ke sini ya, ke 6 ini. Karena Q2-nya di sini. Ini kita bagi dua lagi. Berarti 3 dan 4 yang di tengah. Maka Q1-nya sama dengan 3 ditambah 4 bagi 2 sama dengan 3,5. Jadi kita dapatkan Q1 sama dengan 3,5. Kemudian untuk mencari Q3, ini kita bagi dua lagi. Sini ya. Berarti 8 dan 8 ini. Maka kita dapatkan Q3 sama dengan 8 ditambah 8 bagi 2 sama dengan 8. Begitu. Jadi kita peroleh Q1 sama dengan 3,5, Q2 sama dengan 6, dan Q3-nya sama dengan 8. Begitu cara menentukan kuartil untuk data tunggal. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, contohnya adalah seperti ini. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berkelompok pada tabel berikut. Datanya ini ya. Yang pertama yang kita cari adalah Q1. Langkah pertamanya adalah kita cari nilai n-nya. N adalah jumlah data atau frekuensinya. Di sini frekuensinya adalah 100. Berarti n-nya sama dengan 100. Setelah itu kita cari 1n per 4 atau 1/4 n. Berarti 1 kali 100 bagi 4 sama dengan 100 per 4 sama dengan 25.
Selanjutnya frekuensinya dari yang atas ini kita jumlahkan sehingga mencapai 25 atau mencakup data yang ke-25. 13 ditambah 15 28, berarti kelas Q1 nya adalah 51 sampai 60 ini. Lebih nggak apa-apa, yang penting tidak kurang ya dari 25. Berarti kelas Q1 sama dengan 51 sampai 60. Nah, dari sini kita peroleh TB tepi bawah itu adalah 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, berarti yang sebelum ini, berarti ini FK nya ini ya, FK sama dengan 13. Kemudian F, frekuensi kelas Q1, berarti F ini 15 ini ya, F nya 15. Kemudian P adalah panjang kelas. Ini panjang kelas dari 41 sampai 51, berarti 10. Kita dapatkan P nya adalah 10. Setelah ini kita masukkan ke rumus Q1. Q1 sama dengan TB ditambah 1N/4 dikurang FK dibagi F dikali dengan P sama dengan 50,5 ditambah 25 dikurang 13 dibagi 15 dikali 10 sama dengan 50,5 ditambah 8 sama dengan 58,5. Jadi kita dapatkan nilai Q1 nya adalah 58,5. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan Q2 nya. Baik, sekarang kita tentukan Q2 atau kuartil tengahnya. Kuartil tengah sama juga nilainya dengan median ya. Di sini tadi N-nya adalah 100. Maka untuk mencari Q2 kita tentukan adalah 2N/4. Berarti 2 kali 100/4. 200/4 sama dengan 50 atau sama juga setengah dari 100 ya. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya sehingga mencakup data yang ke-50. 13 ditambah 15 28, berarti belum sampai 50. Harus kita tambah 25 lagi. 28 tambah 25 53. Berarti kelas Q2 nya berada di sini 61 sampai 70. 61 sampai 70. Dari sini kita dapatkan tepi bawahnya adalah 61 dikurang 0,5. Karena mencari tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Ini batas bawah ya. Ini batas atasnya. Sama dengan 60,5. Kemudian FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Berarti FK-nya kita jumlahkan ini 13 dan 15. Berarti 13 ditambah 15 sama dengan
Sedangkan F adalah frekuensi kelas Q2. F berarti yang ini 25. Kemudian P sama ya, seperti yang tadi. Ini jaraknya sama semua nih, 41 sampai 51 atau 51 sampai 61. Itu nilainya adalah 10. Setelah ini kita dapatkan, kita masukkan ke rumus, di mana Q2 sama dengan TB ditambah 2N/4 dikurang FK dibagi F dikali dengan P sama dengan 60,5 ditambah 50 dikurang 28 dibagi dengan 25 dikali dengan 10. Ini sama dengan 60,5 ditambah 8,8 sama dengan 69,3. Jadi kita peroleh nilai Q2 nya adalah 69,3. Itu untuk menentukan Q2. Sekarang kita lanjut menentukan Q3 nya. Untuk menentukan Q3, kita cari adalah 3N/4 atau 3/4N ya. N nya 100, maka 3N/4 nya adalah 3 kali 100 dibagi 4 sama dengan 300 bagi 4 sama dengan 75 ya. Maka untuk menentukan kelas Q3 ini kita jumlahkan frekuensinya sehingga mencapai data yang ke-75. 13 ditambah 15 28 ditambah 25 53 ditambah 18 71 belum sampai ya. Berarti di sini letak kelas Q3 nya 81 sampai 90. Dari sini kita peroleh TB nya adalah 81 kurang 0,5 sama dengan 80,5. Sedangkan FK kita jumlahkan dari 13 ini, 13 sampai 18 ini. Berarti 13 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 18 sama dengan 71 ya. Sedangkan F adalah ini 17. P tetap 10 ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. TB 80,5 ditambah 75 dikurang 71 dibagi dengan 17 dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah 2,4. Ini sama dengan 82,9. Jadi kita peroleh nilai Q3 nya adalah 82,9. Begitu cara menentukan kuartil untuk data berkelompok. Bisa dipahami ya. Baik, untuk
kali ini tugas yang harus kalian kerjakan adalah ini, ada 2 soal. Soal yang pertama untuk data tunggal dan soal yang kedua ini untuk data berkelompok. Tentukan nilai dari kuartilnya Q1, Q2, dan Q3. Baik, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.